Ini kita akan belajar basic AI. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi di kelas ini kita akan belajar basic AI dan AI ini sekarang udah sampai mana. Jadi biar kalian tahu apa yang bisa akan kita lakuin sama AI nanti. Jadi ini adalah ibarat kamusnya kalian teman-teman sebelum memulai AI. Ibarat kalau kamu belajar bahasa Inggris kan harus ngerti vocabulary-nya dulu. Vocabulary ini adalah kata-kata ya teman-teman. Supaya nanti kalau misalnya kalian disuruh menyusun satu kalimat, kalian ngerti vocabulary-nya apa aja. Jadi kita langsung belajar aja apa itu AI, terus AI generatif itu sekarang bisa apa aja, kenapa prompt itu penting, sama AI untuk bisnis itu apa aja ya. Jadi ini kita akan bahas simple aja supaya kalian bisa langsung paham AI. Oke, langsung masuk aja teman-teman ya. Yang paling penting AI-planner mindset adalah fixed mindset sama growth mindset. Jangan sampai kalian termakan sama yang fixed mindset teman-teman ya. Kita harus tetap berkembang. Jadi thank you buat kalian yang udah join kelas ini dan kalian sudah belajar. Gue yakin karena ada orang yang growth mindset dan yang mau belajar untuk berkembang lebih dalam lagi. Nah, apa itu AI teman-teman ya? Jadi kita udah tahu ya teman-teman, AI itu sudah ada dari dulu sebenarnya, tahun 1950-an sudah ada. Nah, cuman di tahun 2000-an itu sudah mulai ada teman-teman ya, sudah mulai kelihatan. Tapi kita nggak ngerasa itu AI teman-teman ya. Waktu kita main game itu musuh ini ya AI teman-teman ya, artificial intelligence gitu loh. Terus yang setiap hari kita lihat di Netflix, Shopee, TikTok, ada rekomendasi, ada algoritma, itu semua diatur sama AI teman-teman. Cuman makanya kita nggak ketahuan kalau itu adalah artificial intelligence. Kenapa kita belajar algoritma, kita di situ ya. Jadi AI itu ada banyak banget di kehidupan kita sebelum AI generatif ChatGPT keluar teman-teman ya. Generatif itu apa nanti gue jelasin. Nah, jadi AI ini teknologi yang berpikir dan bisa ngambil keputusan seperti manusia. Ya intinya adalah artificial intelligence yang dibuat oleh manusia, kecerdasan kebuatan yang dibuat oleh manusia. Jadi yang gua mau tekenin adalah AI ini dibuat oleh manusia untuk menggampangkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Tapi banyak banget pro dan kontranya. Jadi kalau kita ngomongin AI, sebenarnya AI ini didesain untuk orang-orang yang malas sebenarnya ya. Malas ini dalam artian malas dikasih kerjaan banyak, tapi harus diselesaikan dengan cepat. Nah, itulah AI. Jadi rata-rata yang gua temuin teman-teman, orang malas nggak mau belajar AI. Padahal AI ini cocok untuk orang yang males gitu loh. Nah, nanti gue akan jelasin teman-teman ya supaya kalian paham sama artificial intelligence. Keputusan-keputusan yang harus kalian buat lah untuk AI ini, jangan sampai kalian nggak pakai lah, rugi sendiri gitu loh. Nah, jadi perbandingan AI ya, software tradisional hanya mengikuti instruksi kaku kalau dulu ya. Sedangkan AI sekarang udah bisa belajar dari data dan pengalaman ya. Data seperti apa? Banyak banget. Nanti kita belajar di ChatGPT, terus kita juga belajar ada Perplexity, banyak banget lah. Kita kasih data ke mereka, data sales record, data misalkan data kehidupan kalian, berat badan, pola penyakit kalian, mungkin kalau ada track record penyakit bisa dikasih datanya ke AI untuk bisa predik masa depan kalian, masa depan untuk pola-pola yang terjadi di kehidupan masa lalu gitu. Jadi bisa memahami konteks, terus bisa memberikan solusi untuk masalah kompleks. Jadi banyak banget lah yang bisa dilakukan AI. Jadi artificial intelligence tuh benar-benar kompleks banget, nggak bisa kita pelajari ya. Kita cuma bisa make karena memang itu udah levelnya udah di atas banget ya. Oke, lanjut. Nah, jadi AI ini menggunakan model mesin kompleks yang memproses jutaan data untuk belajar melakukan tugas spesifik. Jadi AI itu ditrain sama data-data manusia lah, ibaratnya seperti itu. Jadi gua mau sampaikan di sini, AI itu jangan kalian percaya 100% karena tetap yang training adalah manusia. Tetap kalian harus bisa ngecek AI tersendiri, hasil dari AI itu ya. Oke, kita langsung lanjut aja AI generatif karena kelas ini mostly-nya adalah AI generatif dan AI productivity. Jadi gue akan jelasin apa itu AI generatif. AI generatif ini adalah teknologi AI yang mampu menciptakan konten original dari instruksi sederhana. Ya, dari foto-foto ini kita kasih bahasa manusia, dia bisa buatin foto yang sesuai yang kita mau. Ya, kalau dulu kita kalau mau bikin aplikasi harus paham coding. Tapi sekarang pakai bahasa manusia, data, teknologi itu bisa membuat hasil yang kita mau gitu loh.
Dan ini eranya generatif. Dulu kalau AI nggak kelihatan, sekarang AI-nya bisa bikin sesuatu dari arahan kita doang. Oke, lanjut. Jadi keunggulannya ini apa? Ya bisa ciptain konten original dari prompt sederhana ya. Jadi konten original yang nggak ada di dunia ini dari kata-kata kalian. Pahami konteks dan nuansa komunikasi, sesuaiin gaya, tone, dan sesuai kebutuhan. Hasilkan banyak variasi konten dalam waktu yang singkat ya. Jadi nanti kita akan share, gua akan share untuk bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, next. Jadi apa aja contoh generatif AI? Ya, kita langsung masuk aja. Ada text to image teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar dari tulisan bisa jadi gambar. Ya, itu ada Midjourney, ada DALL-E, Canva, Leonardo, banyak banget sebenarnya. Cuman di kelas gua pakai tools yang oke punya lah. Ya, Midjourney, ada Google Nano Banana, ada Freepik, dan masih banyak lagi. Dan akan diupdate setiap kalinya. Ya, kegunaannya ya visual campaign, feed, Instagram, thumbnail, YouTube, mockup produk ya. Jadi tulisan, kita buat tulisan bisa jadi gambar-gambar yang seperti ini teman-teman ya. Modalin prom aja, teks kayak ini, promnya jas hitam, pria elegan di studio putih, soft lighting. Akhirnya jadi seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja. Contoh text to voice. Guys, ini mungkin terdengar gila, tapi video ini sepenuhnya dibuat oleh AI. Hari ke-43 dari 50 challenge AI Tools bareng Freddy Kasawan. Oke, yang pertama gue latih AI ini di Eleven Labs untuk meniru suara gue ya. Dan sekarang gue bisa ketik teks dan AI akan bicara persis seperti yang gue ngomongin. Gue tinggal latih aja Heijun dengan video aja gue sebelumnya. Gue masukin audio hasil dari Eleven Labs dan Heijun langsung bikin video baru dari teks itu dengan gerakan mulut yang sinkron, ekspresi wajah yang seperti gue banget. Video yang kalian tonton sekarang ini 100% dibuat AI. Buat yang mau nyobain, komen aja apapun dan akhiri dengan clone. Gua kirimin linknya di DM kalian dan cara pakainya. Bye. Nah, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi text to voice terus digabung Speechma, digabung Heijun, jadilah gambar yang gua nggak perlu syuting lagi. Syutingnya cuma sekali aja. Dia bisa kita generate suaranya pakai Eleven Labs yang kita cloning suara Freddy Kasawan, terus masukin ke Heijun. Dia akan mencoba mengikutin mulutnya kita teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh text to voice. Oke? Bro, ada AI text to speech. Kualitasnya seperti Eleven Labs. Dan ini semuanya gratis, gak perlu sign up sama sekali. Dan di sini lu bisa pilih 400 plus suara yang sudah disediain, support 60 bahasa dan unlimited pakainya tanpa batas. Hari ke-29 dari 50 challenge AI Tools bareng Freddy Kasawan. Caranya gampang banget, tinggal masuk aja ke website yang satu ini, paste teks yang lu mau, pilih suara favorit lu dan klik generate. Dan boom, suara AI langsung jadi. Perkenalkan, saya Freddy Kasawan, seorang entrepreneur muda yang membangun 4 brand di industri fashion. Lu bisa pakai buat YouTube, TikTok, podcast, atau konten apapun lah yang mungkin lu malu-malu lah untuk voice over, atau lu yang nggak bisa voice over, atau brand lu kebanyakan. Komen aja suara AI, gua kirimin linknya di DM kalian dan cara pakainya. Sebelum banyak yang pakai. Bye. Nah, itu ya contohnya teman-teman ya. Jadi dari tulisan jadi suara. Cuman kita ketik dia bisa bersuara. Kita bisa pilih suaranya seperti apa. Dia bisa ngikutin lah. Ya, jadi kegunaannya ya banyak, hemat waktu, biaya tanpa perlu voice over. Jadi kita bisa voice over kontennya kita tanpa harus kita ngobrol. Kalau kalian yang malu-malu pakai konten ini untuk voice over drama, voice over cerita pendek. Kan kalau misalnya kita nonton film trailer kan banyak ada ininya ya, voice overnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Masalah terbesar di AI video sekarang baru aja terselesaikan. Sekarang lu bisa lip sync karakter apapun dan hasilnya ngeri banget. Gua generate gambar gua sendiri dan masukin suaranya dan karakternya sinkron ngomongin kayak beneran. Dan ini bisa dibawa satu level lebih gila lagi. Ambil image, masukin ke AI video generator, ambil last frame dari video lu, kasih ke lip sync model dan boom, akhir videonya lu bisa ngomong sendiri, mind blowing banget. Oke, buat kalian yang mau nyobain AI yang satu ini, komen aja apapun dan akhiri dengan model. Gua kirimin linknya di DM kalian dan cara pakainya, dan jangan lupa hit follow button for the next AI tools. Bye. Nah, itu adalah salah satu teks yang berubah jadi video teman-teman ya. Jadi AI itu sudah gila banget ya. Jadi sudah bisa bikin teks jadi video kayak tadi. Video ini maksudnya dari gambar dikasih teks, terus dia bisa ngikutin mulutnya seperti yang tadi kita lihat ya teman-teman. Nah, ini cocok buat kalian yang pengen buat video edukasi brand, company profile, konten-konten e-learning yang nggak perlu munculin manusia, bisa pakai karakter yang kalian mau. Bisa karakter One Piece tadi kan, dia bisa. Jadi tergantung lah kalian generate gambarnya, dari gambarnya dirubah jadi video seperti tadi. Nah, jadi nanti ada urutannya teman-teman ya. Oke, lanjut.
Nah, terus juga ada image to video. Nah, tadi kan udah text to image teman-teman ya. Kita udah buatin gambar tadi kan cowok jas tadi ya. Nah, dari gambar dibuat video teman-teman ya. Nah, dari gambar dibuat video itu pakai Kling AI, ada Dreamina, ada Pika. Nah, Dreamina ini sebenarnya pakai ini ya, Seedance ya, dari ByteDance. Jadi ada banyak banget model generate gambar jadi video. Cuman yang sekarang yang paling oke adalah Kling AI. Dan ada Seedance juga. Jadi model AI itu ada banyak banget teman-teman ya. Ada model dari Seedance, ada banyak banget. Jadi kalian tinggal pelajari mana yang lebih bagus untuk kebutuhan kalian. Nah, nanti kalau misalkan kalian butuh pertanyaan, misal image to video yang oke, yang apa tuh? Jadi semua model itu punya kelebihannya masing-masing. Misal nih Kling AI cocok banget untuk generate gambar-gambar yang videonya realistik ya, jadi kayak manusia beneran kok digerakin, jadi bagus banget ya. Ini contoh ya, dari foto gini bisa jadi gambar seperti ini teman-teman ya. Jadi ini cinematic product reels lah ibaratnya gitu, basic yang harus kalian pahami kalau misal AI udah bisa sampai sejauh ini. Oke? Yang lu lihat sekarang ini bukan PowerPoint, bukan Google Slide. Nah, ini adalah AI yang lagi viral banget dipakai untuk orang buat presentasi website dan konten sosial media dalam hitungan menit. Pakai lu bisa bikin dokumen, postingan sosmed, web page, presentasi cuma 1 jam doang. Tinggal tap aja dulu, ini formatnya, website, post, slide, dan lain-lain. Terus pilih model gambar, plus tema desainnya, AI langsung ngerjain di depan mata lu. Nah, ini instan banget, bisa bikin presentasi cuma 1 menit, dan ini game changer banget di dunia presentasi. Jadi buat kalian yang mau nyobain tools yang satu ini, komen aja apapun dan akhiri dengan presentasi. Gua kirim linknya di DM kalian, dan jangan lupa tunggu button for the next battle. And this is Freddy. Nah, itulah teman-teman, text to presentation ada Gamma ya. Jadi dari tulisan aja sekarang udah bisa bikin PowerPoint dengan gambarnya, dengan slide-nya, dengan framework-nya, dengan datanya, dengan grafiknya, semua di-generate pakai AI. Kalian cuma tinggal tulis materi edukasi kalian. Segampang itu ya. Jadi udah ada text to presentation, nanti ada basicnya kan, cek aja di Gamma, gue udah buatin tutorial cara pakainya ya teman-teman ya. Jadi ini vocabulary ya, tadi udah gue bilang vocabulary, yang dimana kalau kalian udah ngerti ada AI yang bisa seperti ini. Kalian begitu ada job desk yang berhubungan dengan bikin presentasi, ebook, PDF, bisa pakai Gamma. Jadi kalian sudah ngerti mau ngapain aja tuh nggak bingung lagi teman-teman ya. Oke, lanjut. Terus ini juga ada text to website teman-teman ya, text to aplikasi juga. Jadi di Lovable Dev ini sekarang sudah ada mengembangkan ya tulisan bahasa manusia yang kita akan ajari ke website. Itu bisa bikin website atau aplikasi, dan dia bisa ngoding sendiri dari gambarnya, dari fotonya, dari tulisannya. Walaupun memang ini prototype ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Kita masukin promptnya seperti ini. Buatkan tentang MJ Pro klasik dengan tone warna merah, marun, dan elegan minimalis. Nah, ini langsung tunggu, bentar kita cepetin aja teman-teman. Nah, ini adalah ngoding teman-teman ya. Dia ngoding sampai hasilnya jadi. Nah, ini saya screen record teman-teman ya. Nah, lihat, kalian bisa lihat sendiri hasilnya oke banget. Tinggal kalian ganti-ganti kata-katanya kalau mau diganti ya. Terus dari sini ini jadi prototipe kalian untuk bikin website ya, sebelum dipublish ke domain kalian. Nah, ini ada banyak detail di Lovable, nggak segampang itu ya. Tetap ada sentuhan kecil manusia yang harus paham website itu sendiri teman-teman. Jadi ini yang paling gokil, kalian bisa lakuin bikin text to website yang oke banget di sini. Pakai Durable.co, Framer itu juga bisa. Ya, jadi kalian bisa lempar ke frame Figma, juga bisa lempar desainnya. Nah, untuk teknisnya nanti gua kasih contoh ya teman-teman. Gua nggak pernah pakai ini karena biasanya tim gua yang pakai website ini ya. Jadi dipakainya gimana, teknisnya kurang paham. Nah, tapi yang paling penting adalah teman-teman ya, kalian udah ngerti ada text to website yang seperti ini yang bisa kalian pakai nanti ya. Nanti ada modul sendiri tentang Lovable. Nah, ini contoh-contohnya kalau bisa lihat contoh websitenya. Nah, ini jadinya wow, ini gokil sih. Dari color palette-nya oke, font-nya oke, semua oke. Gua sih layak banget sih nonton ini, bagus banget sih. Oke, lanjut. Jadi setelah kita udah ngerti AI generatif, kita sekarang udah harus masuk ke prompt yang penting ya. Jadi kalau semua itu rata-rata ya teman-teman ya, yang generatif AI itu adalah juga ada hubungannya sama prompt.
input yang baik, perintah yang jelas, itu output yang diinginkan. Ya, jadi formulanya ada TCREI ya. Ada task, ada konteks, ada reference, ada evaluasi, ada iterasi. Nah, yang paling penting apa yang harus AI kerjain gitu loh ya. Jadi kalian harus ngerti tugasnya AI itu apa. Ini biasanya kalau dipakai TCREI ini untuk lebih ChatGPT, LLM gitu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya generate gambar, biasanya sih langsung nanti gua kasih contoh, ada satu ebook yang bisa kalian pakai ya. Cek aja ebooknya untuk bikin prompt generatif AI itu ada sendiri. Cuman TCREI ini lebih ke ChatGPT, terus juga hubungannya sama LLM lain. Ini adalah TCREI ini adalah dari Google teman-teman ya. Gua belajar dari Google tentang task, konteks, reference, evaluasi, evaluation, and iterate. Jadi apa yang harus kalian lakuin? Nah, ini ada contohnya teman-teman ya. Buatkan caption Instagram untuk produk skincare remaja dengan tone ceria dan menggunakan 3 emoji. Kurang lebih harusnya kalian sudah paham lah ya. Kayak gini udah banyak banget dibahas di luar sana. Cuman gua bantu jelasin lagi. Nah, setelah kalian udah kasih task, kalian kasih konteks. Konteks ini harus benar-benar lengkap sih teman-teman. Jadi gua sih sangat amat menyarankan itu konteks engineering. Brand kami menjual produk organik untuk ibu muda dengan nilai utama kelestarian lingkungan. Nah, itu ada banyak lagi di situ teman-teman. Ada references. Ya, di sini references ini lebih ke berikan 3 opsi caption dengan panjang maksimal 150 karakter masing-masing dengan 2 hashtag relevan. Ada referensinya. Jadi kalau ada provide referensi gambar, kalian masukin aja ke ChatGPT. Kalau ada referensi copywriting yang bagus, tembak aja kalian tulis, kalian kopas ya kan referensinya, terus kalian tulis ini referensinya ya. Jadi ibaratnya gini teman-teman, kalian kalau disuruh gambar bola, ini kan masih gak jelas nih. Nah, coba sekarang gua kasih kalian arahan yang jelas seperti ini. Gambarin gua bola hitam putih, terus ukurannya itu harusnya 50 kali 50 cm. Terus diameternya 50 kok, 50 kali 50. Diameternya 50 teman, 50 cm. Terus setelah kan udah jelasin ya kan, sejelas itu bola ini adalah bola sepak bola hitam putih. Terus kalian kasih fotonya. Ini ya fotonya. Fotonya seperti ini. Otomatis kalian akan lebih gampang menggambar bola tersebut karena ada contohnya gitu loh. Beda sama tadi yang gua kasih contoh tanpa ada referensinya gitu loh. Hasilnya juga kurang gitu teman-teman ya. Semakin ada referensi gambar yang pengen kalian tunjukin, semakin bagus AI akan bekerja untuk kalian. Ya, itulah yang hacknya teman-teman ya. Terus setelah itu kita iterasi sama perbaikan. Kita cek evaluasi apakah perlu diperbaiki apa enggak gitu loh. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki teman-teman. Oke, lanjut. Oke, ini penjelasan Google Prompt, nggak perlu. Nah, ini ya teman-teman ya, penerapan AI dalam bisnis marketing sehari-hari itu ada banyak banget. Ada layanan pelanggan, ada chatbot that powered by AI. Jadi chatbotnya udah dibantu sama AI untuk balesin. Jadi bukan yang kaku, ada bahasa AI-nya teman. AI yang dibuat oleh manusia supaya bahasanya tuh nggak kelihatan robot banget gitu. Terus yang kedua ada pembuatan konten. Ya, jadi penerapan AI itu ada banyak banget yang kita akan pelajari nanti. Lebih ke pembuatan konten sama personalisasi pemasaran teman-teman ya. Jadi konten ini rancu banget ya. Hampir semua bisnis sekarang buat konten, bahkan sampai ownernya juga buat konten personal branding. Jadi ada banyak banget kebutuhan yang di konten ya. Terus 3 ada analisis data. AI untuk menganalisis tren-tren pasar dan perilaku konsumen untuk membantu keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, ini adalah kalian bisa provide banyak data untuk AI-nya teman-teman ya, supaya mereka bisa nganalisis data lebih dalam lagi. Oke, jadi itulah kehebatannya AI teman-teman ya, yang udah bisa diterapin ke bisnis sehari-hari. Dan masih banyak lagi. Ini nggak gua sebutin di sini, nanti gua buatin satu modul sendiri lah teman-teman ya. Atau gua biasanya update di YouTube ya teman-teman ya. AI itu bisa buat apa aja, kan bisa cek di YouTube gua gratis. Cek aja untuk penerapan AI nanti akan diupdate ya. Untuk sekarang masih ini aja. Bukan masih ini aja sih, masih ada banyak, cuman gua nggak sebutin semuanya. Karena kalau gua sebutin semuanya ada hal yang nggak penting lah untuk dijelasin di sini. Oke, lanjut. Kenapa AI marketing? Ya jelas ya teman-teman ya, bisnis gua langsung lancar, jalan cepet ya, omset juga jalan. Dan itu begitu pun juga dengan kalian yang akan belajar untuk marketing bisnis kalian, atau kalian sebagai marketer di perusahaan orang lain, atau kalian sebagai agensi, atau kalian sebagai freelancer. Masih banyak juga bisa kalian lakukan. Oke, jadi studi kasus transformasi pemasaran dengan AI ya, ibaratnya kalau kalian udah pakai AI, kalian bisa bikin konten itu lebih cepat daripada orang yang nggak pakai nggak pakai AI, sorry. Ya, jadi itu yang bisa kalian lakuin gitu. Nah, sekarang di perusahaan gua sendiri, gua udah bisa buat
satu orang bisa ngerjain scripting, bisa editing, bisa sampai generate aset tanpa syuting banyak-banyak lagi. Udah nggak perlu syuting, nggak perlu, tinggal editor ngedit suara gua, tinggal voice over. Nah nanti gua kasih contoh lah teman-teman ya. Ada modul sendiri cara bikin konten unlimited, cepet, nggak perlu lama-lama, dan ada caranya semua. Oh ya teman-teman ya, mindsetnya juga dibenerin, tolong jangan cari AI tools yang selalu gratisan. Gua sih sangat tidak menyarankan selalu cari yang gratisan, mentalnya gratisan terus. Kalau mentalnya gratisan, percuma teman-teman ya. Daripada kita ngomong gratisan, kita ngomong AI tools yang bisa membawa kita value teman-teman ya. Value yang lebih daripada, misalnya kita bayar AI-nya 1 juta, nggak sampai 1 juta juga sih, 300.000. Tapi hasil yang kita dapetin setelah kita bayar 300.000 itu nilainya lebih mahal daripada 300.000 itu sendiri gitu loh. Jadi mindsetnya tolong dirubah ya. Terus kalau misalnya nih kalian hire satu orang copywriter aja 3 juta sampai 5 juta, bahkan sampai ada yang 10 juta, tergantung daerah masing-masing ya teman-teman ya. Bayangin kalau kalian udah pakai AI, kan cuma bayar 300.000, bahkan cuma 1 juta daripada bayar manusia mahal semahal itu, ya kan? Jadi mindsetnya di shifting. Dengan adanya AI, kalian tuh lebih efisiensi walaupun memang harus bayar. Ini yang sering terjadi, gue sering ketemu biaya produksi sangat-sangat murah. Semenjak ada AI, dulu gue punya 6 kamera teman-teman, SLR, mirrorless, Sony, Canon, terus sama Lumix. Terus Canon itu ada 2, EOS R RP, Sony A7 Mark 1, 2, 3, Lumix S5 Mark 2. Itu full frame semua. Itu gua habis berapa tuh? Belum sewa studio, belum sewa model, belum bayar lighting. Habis berapa teman-teman ya? Semenjak gua paham AI, wah jauh banget sih teman-teman. Produksi konten nurun tajam dan waktu pembuatannya cepet banget ya. Kita kejar quantity dan quality ya. Oke, lanjut. Jadi apa yang bisa dilakukan AI untuk bisnis marketing? Ya ada UGC marketing. Ada AI influencer seperti ini teman-teman ya. Bentar. Nah, nanti kita akan belajar cara bikin konten juga UGC marketing AI influencer itu gimana. Nah ini teman-teman ya, AI Fit Aitana ini juga salah satu AI influencer di luar negeri teman-teman. Kalian bisa buat sendiri juga, nanti gue ajarin cara bikin konsisten karakter dan bikin dia bisa beda-beda tempat. Oke, lanjut. Yang udah ikutin Instagram gua pasti nggak kaget sama Jolin Kasawan. Ini adalah AI yang udah gua buat Jolin untuk ya kebutuhan marketing campaign juga bukti proof juga ke kalian kalau gua bisa generate gambar yang realistik seperti ini. Oke, lanjut. Hi, I'm Jolene. Today we live in the future of marketing. Nah itu ya teman-teman, Jolin bisa sampai sekeren itu ya karena ada beberapa tools saya yang akan ajari ke kalian cara bikinnya seperti apa. Jadi di kelas gue nanti ada basic AI tools. Setiap AI tools akan gue buat satu-satu. Kalian tinggal pelajari itu AI toolsnya.
supaya tadi ya gue bilang ya, vocabulary-nya ada. Ketika vocabulary-nya kalian punya, kalian ngerti kalau mau generate scene yang seperti ini, mau ke AI tools yang mana. Kalau generate scene yang seperti ini, kita harus pakai AI yang mana. Sama lah, kita kayak mau presentasi, kita nggak ngerti vocabulary, vocabnya sedikit sekali. Vocab tuh kata-kata ya teman-teman. Kita mau menyusun satu kalimat itu nggak jadi teman-teman. Kita nggak ngerti, kita nggak bisa bedah. Itu cara bikin satu kalimat yang benar itu seperti apa. Itu kok belajar bahasa Inggris sama pun di bahasa Indonesia juga sama ya. Sekarang bikin iklan itu udah nggak perlu pakai lighting yang ribuan watt dan tim produksi sampai sekian brand. Yang lu Hi, I'm Jolene. Today Sekarang we live bikin in the iklan itu future udah of nggak perlu pakai lighting yang ribuan watt dan tim produksi sampai sekian brand. Yang lu butuhin cuma foto produk yang sangat clean dan kamera yang sangat terang dan juga sedikit imajinasi. Oke, hari 36 dari 50 challenge AI tools bareng Freddy Kasawan. Caranya gini, ambil aja foto produk lu apapun ya yang lu punya, lalu bikin vibe yang kamu mau. Contohnya kamar mandi hotel bintang 5 atau ada di pasar malam Tokyo, taman belakang rumah sultan juga bisa. Lalu lu tinggal bilang aja ke ChatGPT, ganti background foto ini sesuai dengan vibe yang kamu mau dan iklan lu udah langsung jadi cuma dalam hitungan menit. Tapi jangan berhenti di situ aja ya. Bikin 5 sampai 10 versi dengan suasana dan warna yang beda-beda. Kenapa? Karena market nggak peduli kamu bikin satu iklan bagus. Mereka peduli dengan mana yang lebih mengkonversi. Dan tips terakhir, biar makin mantap, minta ChatGPT kasih hasil yang raw look kayak masih di kamera. Apply custom light di aplikasi yang lainnya, seperti Lightroom atau Photoshop. Dan hasilnya udah kayak photoshoot yang super mahal banget. Padahal ini cuma modal HP dan cuma AI. Komen aja apapun dan akhiri dengan kata iklan. Gua kirimin linknya di DM kalian. Bye. Nah itu ya salah satu teman-teman. Jadi foto produk marketing sampai ada modelnya semua pakai AI. Itu pakai modal ChatGPT doang, tapi ada kelemahannya. ChatGPT itu kalau fidelity itu ibaratnya detail produknya itu kurang. Jadi ada tools AI yang cocok banget untuk bikin fidelity detail produknya bagus. Ada Google Nano Banana, ada si Dream ya untuk sekarang. Dan masih ada banyak lagi, ada Flux Context, itu udah banyak lagi, ada cara pakainya. Nanti kalian bisa cek di setiap AI tools yang udah gua kasih. Kalau kalian masih bingung untuk AI toolsnya apa aja, mending better kalian bisa Q&A, tanyain aja gua di grup atau waktu sesi Zoom ya teman-teman ya. Oke, AI ini game changer. Lu udah nggak perlu syuting lagi dan AI ini bisa clone diri lu. Jadi yang lagi ngomong ini sekarang adalah AI clone gua dan video di bawah gua ini itu versi asli gua ya. Sekarang kreator-kreator besar udah pada pakai ini biar mereka nggak perlu syuting lagi selamanya. Mereka tinggal kasih ke editor buat ngaturin semuanya. Mau tahu gimana caranya? Oke, hari ke-20 dari 50 challenge AI tools bareng Freddy Kasawan. Oke, yang pertama lu tinggal rekam video lu 2 menit ngomong biasa. Yang kedua, upload ke website yang namanya. Dan ketiga, dia bakal pelajarin suara lu, mimik lu, cara lu ngomong. Dan yang keempat, klik satu tombol dan AI bikin avatar lu otomatis. Hasilnya, lu tinggal tulis teks dan avatar lu ngomongin itu semua. Mau format portrait bisa, mau format horizontal juga bisa. Gila nggak tuh? Lu tinggal duduk, ngetik dan boom, konten jalan terus. Oke, buat yang mau tahu AI-nya apa, komen aja AI, gua kirimin linknya ke DM kalian dan step by step cara pakainya. Bye. Ya, itu teman-teman. Jadi AI for business kayak content creation dan time efficient. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi keren banget, udah bisa bikin gambar, udah bisa bikin video tanpa harus syuting-syuting lagi. Lanjut. Ini bisa jadi akhir dari profesi desainer. Website yang satu ini gila banget. Bayangin ini, lu punya satu foto yang lu upload dan dalam hitungan menit itu foto bisa jadi kualitas agensi premium. Nih, apa aja sih yang bisa lu lakuin? Oke, hari ke-39 dari 50 challenge AI tools bareng Freddy Kasawan. Yang pertama, lu bisa edit visual real time langsung dari browser lu. Optimalin foto produk biar semua terlihat konsisten dan profesional. Generate video otomatis dan yang bikin otak gua nggak masuk akal, ubah 2 foto jadi konten UGC realistis kayak testimoni beneran dari pengguna produk lu. Nggak perlu syuting, nggak perlu talent, nggak perlu capek-capek lagi. Mau cobain, komen aja apapun dan akhiri desain gua kirimin linknya di DM kalian. Bye. Ya, untuk desain grafik juga ada semua. Jadi yang dulu kita harus bikin gambar, photoshoot produk, sekarang mostly pakai kamera iPhone, HP aja bisa teman-teman ya. Oke, lanjut. Hati-hati sama satu tools AI yang satu ini.
perlu talent, nggak perlu capek-capek lagi. Mau cobain, komen aja apapun dan akhiri desain gua kirimin linknya di DM kalian. Bye. Ya, untuk desain grafik juga ada semua. Jadi yang dulu kita harus bikin gambar, photoshoot produk, sekarang mostly pakai kamera iPhone, HP aja bisa teman-teman ya. Oke, lanjut. Hati-hati sama satu tools AI yang satu ini. Bikin business owner hemat puluhan juta tanpa harus hire fotografer, videografer, model, dan tanpa sewa apapun. Cukup upload foto baju aja, udah bisa dapat model dadakan, super cepat dan super canggih. Cara pakainya gampang banget. Upload foto model dan desain warna yang kamu mau, dan hasilnya bisa dapat secakep ini. Siap buat katalog atau promo, tapi tetap profesional banget kan? Dan yang lebih kerennya, ini gratis. Buat yang mau, AI yang satu ini, komen mau banget. Nanti gua kirim pesan di DM kalian. Itu contohnya sama I got a feeling that I just I can't erase, just a feeling that I won't leave behind because it's something that it's on my mind. I can't take on. Ini juga AI teman-teman ya, semua AI. Stop scrolling. Should you use a foam or a gel cleanser? Since I started using my gel cleanser, my skin felt calmer. This one from Avène is so gentle but still removes buildup and it actually works. If you're breakout prone like me, ditch the foam. Trust me. Clear skin starts here. Ya, itu teman-teman juga semuanya di-generate pakai AI ya. Dari foto, video sampai itu semua AI. Lanjut. Cut. Thank you. Move on to the next take. Bahkan sampai bikin boot, packaging, desain itu semua juga bisa pakai AI. Jadi ini gokil banget. Jadi AI ini sudah game changer teman-teman ya. Kalian sudah nggak perlu hire banyak orang teman-teman ya. Bayangin dulu gua bikin bisnis itu kalau bikin logo, bikin desain packaging, bikin desain boot itu bayar berapa orang teman-teman ya. Tapi sekarang gue udah bisa bikin prototipenya, gambarnya, semuanya pakai AI aja. Bahkan gue sendiri yang generate teman-teman. Ya, asal ngikutin cara yang bener ya. Kalau caranya bener pasti dapat hasil yang seperti ini. Oke, next. Jadi sebenarnya ada banyak banget ya yang bisa dilakuin AI. Nggak cuma itu aja, ada computer analysis, ada predict trend, ada copywriting, ada chatbot, ada validated product, dan so many more. Oke, yang paling penting ya 6 skill yang harus kalian punya di AIpreneur ya. Prompt engineering ya paling penting ya. Basic prompt, kalian bisa pelajari prompt yang udah gua siapin nanti. Ada ebooknya, ada course-nya, kalian belajar. Terus sama digital marketing sama pakai AI. Ya sekarang udah zamannya konten AI di mana-mana, teknologi kan harus bisa. Terus mindsetnya harus bener ya. Tadi udah gue bilang jangan mental gratisan. Belajar satu dulu, toolsnya saya bener-bener bisa. Intinya kalian ikutin aja video-video gue. Kalian fokus sama pembelajaran yang udah gue kasih. Gue yakin kalian pasti bisa. Dan ikutin aja Q&A setiap minggu. Kalau mau banyak pertanyaan sama gue akan bantuin kalian. Terus yang 4 ada creative thinking. Ya, di sini adalah pembeda kita. Setelah kita udah tahu tools AI-nya teman-teman ya, tetap kunci utamanya adalah di cara kita berpikir kreatif. Ide kalian. Ibarat seperti ini teman-teman ya. Kalian punya mobil bagus, mobilnya mewah. Tapi kalian nggak ngerti kalian udah ngerti itu toolsnya pakai semua ya teman-teman ya. Oh, ini buat ngenos, bisa ada nosnya. Terus ini musiknya atau apapun ya. Terus kalian nggak bisa nyetir teman-teman. Kalian bisa nyetir tapi nyetirnya pelan, sama aja gitu loh. Kalian nggak bisa cepat. Jadi skillnya tetap dibutuh di creative thinking ya. Terus data thinking ini adalah artinya apa? Berperilaku seperti bukan feeling ya. Berperilaku berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling kalian. Kerja tuh harus pakai data. Misal nih, oke, begitu data perusahaan kacau, kalian baca datanya dulu teman-teman. Oh, yang bikin boncos apa? Misal contoh ini di perusahaan ya teman-teman ya. Oh, yang bikin boncos adalah karyawan kebanyakan omset nggak nyampe. Berarti apa yang dibenerin? Decisionnya adalah berdasarkan data. Berarti kita harus naikin omset atau cut costing karyawan. Contoh ya. Jadi tergantung. Kalau naikin omset gimana caranya? Ya berarti marketingnya dibesarin, mungkin produk developmentnya dibenerin, enggak, dan masih banyak lagi. Oke? Lanjut. Dan di sini ada tahap AI marketing ya, ada idea, ada make, ada skill up. Nah, di sini ada tahap ide teman-teman ya. Selalu kita bilang ada ide dari ChatGPT, terus kita dari ide masukin ke make. Make ini ada creation yang harus kalian pakai. Make ini adalah editing, shooting,
apapun. Terus scale up ini bisa pakai Meta Ads. Jadi ada banyak banget tahap AI marketing yang akan kalian pelajari juga nanti. Terus ide ini brainstorm ide konten, cari hook yang engaging, riset pasar dan riset audience, dan so many more. Make adalah ada membuat ya. Make ini misalnya tadi gue bilang, make-nya ada Midjourney, Runway, Canva, Eleven Labs, Agent, dan banyak lagi. Nggak cuma ini doang. Ini contoh. Terus untuk idenya juga bisa pakai ini. Oke, next. Yang ketiga adalah scale up Meta Ads AI. Jadi di scale up pakai Meta Ads. Terus sama dibantu sama chatbot untuk bantu balesin chat yang sebanyak itu. 24/7 tanpa takut stres. Ada Zapier juga untuk integrasi antar tools. Mungkin email, balasan, invoice, bisa pakai Zapier. Oke. Langkah selanjutnya setelah kalian udah ngerti generative AI, ya eksplorasi aja tools gratis. Tapi sih eksplorasi aja ya teman-teman ya. Tools gratis itu cuma buat belajar supaya kalian dapetin feelingnya dulu. Baru coba yang bayar ya. Jangan mental gratisan sekali lagi, oke? Eksperimen konten, buat 10 konten ya, kalian coba pakai AI, terus integrasi ke alur kerja, kalian coba AI-nya di setiap workflow kalian. Kalau udah dapet hasilnya oke, tingkatinnya apa? Dievaluasi sama tim, hasilnya gimana ya. Oke, lanjut. Oke, itu aja teman-teman untuk di sesi basic. Sebelum kita mulai ke pembelajaran yang banyak tadi, kita akan belajar banyak banget text to image, text to video, image to video, text to website, dan so many more. Jadi kalian harus paham dulu basicnya. Kalau udah paham basicnya, kita langsung hajar di basic AI tools-nya dulu. Sekarang udah paham basic AI tools-nya, baru belajar workflow-nya. Karena ini kebanyakan hal baru ya di dunia AI. Oke, itu aja teman-teman. See you on the next module.